halaman 19. Walihadihil jumlah. Apa atasnya? Iya. Walihadihil jumlah itu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu kitab muqaddimati at-tasawuf wa haqiqatihi wa natijatihi lil imam asy-syekh Sidna Abil Abbas Ahmad Zarruq Al-Fasi radhiyallahu anhum wa nafa'na bihi wa binurihi wa sirrihi zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ini kita berbicara tentang tasawuf, ya. Tasawuf itu punya muqaddimah. Ini sebaik kita terulang. Tasawuf itu punya muqaddimah dan punya hakikat dan punya natijah hasil. Ya. Apa mula-mulanya orang bertasawuf? Tasawuf artinya orang yang berjalan menuju kepada Allah. Apa mula-mulanya? Takut kepada Allah. Bukan baiat. Baiat mah formalitas. Orang udah baiat 20 tahun dia sudah ngamalin tarekat, ternyata belum mulai. Ada orang belum berbaiat tapi sudah mulai bertasawuf. Ya. Mula-mulanya tasawuf. Tasawuf itu hanyalah as-sair ilallah, perjalanan menuju kepada Allah. Ya. Ciri bahwa dia takut kepada Allah mendekat. Kalau takut kepada selain Allah pasti menjauh. Ya. Suami takut istri, makanya atar baik, nggak betah di rumah. Ya. Betahnya di warung dia duduk. Asal sampai rumah pulas langsung tidur. Ya. Lah ya, kita membaca lembaran kehidupan manusia. Ya. Seperti itu. Nah, orang yang takut kepada Allah pasti dia mengejar. Itu bedanya takut jasmani, sifat jasmani dengan takut sifat rohani. Apabila dia sudah takut kepada Allah, berarti dia sudah berada di start perjalanan tasawuf. Nah, ketika berjalan orang berjalan di dalam tasawuf, sebetulnya apa hakikat perjalanan itu? Dia sedang apa? Sedang membetulkan orientasi tujuan hidupnya. Hidup isinya amal dan ibadah, maka semuanya untuk Allah. Itu namanya perjalanan tasawuf. Jadi kalau ditanya sebesar apa tasawufnya seseorang, sebesar kejujurannya dalam membetulkan orientasi ibadahnya. Ya, karena apabila kita melakukan hidup dan ibadah ini untuk Allah, Allah akan kasih dirinya, istilahnya begitu. Maka diumpamakannya begini, kalau bini kita itu Pak, cinta karena kitanya, bukan karena apa yang dimiliki oleh kita, harta kita, tapi karena kitanya. Ya, bagian bang saya masuk sage, yang penting abang di rumah. Gitu. Itu namanya dia cinta karena kita. Ya. Maka apa yang diberi kepada kita? Diri kita untukmu. Kalau udah dirinya untukmu, maka segala yang dimilikinya include. Jika kita ibadah ini, hidup ini untuk Allah, maka Allah akan memberikan dirinya. Simboliknya begini dalam tasawuf. Tulangmu akan diganti tulang Allah, dagingmu akan diganti daging Allah, itu simbolik. Darahmu akan diganti darah Allah, uratmu akan diganti urat Allah.
pendengaranmu pendengarannya, bicaramu bicaranya, dan seterusnya. Artinya bahwa dia sedang diisi rohaninya sebagai landasan hidupnya. Bicaranya, berbuatnya, semua dari sifat-sifat positif yang baik yang ada di dalam jiwanya. Ya. Maka itulah orang yang sedang membetulkan orientasinya kepada Allah, maka natijahnya, hasilnya, ya, dia akan bersama Allah. Dia memiliki rohani itu tadi. Nah, ketika dalam perjalanan perlu qudwah, suhbah, perlu guru. Lalu kita sudah bicara tuh, guru yang bagaimana? Bla 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 bla. Ya. Yang secara umum ada 5 yang mesti dimiliki oleh guru itu. Ya. Ilmu, mata hati, amal yang memang mengakar dari rohaninya. Ya. Kemudian himmah aliyah, semangat yang luhur, dan suasana jiwa yang sehat, hal as-sahih. Itu yang sudah kita bahas. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu wa li hadhil jumlati tafsilun, tentang perlunya berguru dan sifat-sifat guru yang sudah diterangkan di atas itu secara global. Rinciannya, ini rinciannya sekarang. Yang global ini memiliki rinciannya, kata Imam Zarruq. Minhu, di antara perinciannya, ma hakahu syekh, yang diceritakan oleh Syekh Al-Imam Sultanul Arifin Sayyiduna Abul Hasan Syazili. Idqala, ketika beliau berkata, beliau bercerita, sa'altu ustadzi, kata Sidi Abul Hasan, aku pernah bertanya kepada guruku. Siapa gurunya? Sayyidina Imam Abdus Salam Ibn Mashis. Itu guru beliau. Apa yang ditanyakan? An qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tentang sabda Rasulullah. Apa? Yassiru wala tu'assiru, sakinu wala tunaffiru. Itu ada hadis Nabi, yassiru wala tu'assiru, sakinu wala tunaffiru. Al-Imam Abul Hasan Syazili bertanya kepada gurunya, apa maksud hadis ini? Mudahin, jangan persulit. Tenangin, tentramin, jangan bikin kalut, bikin orang bikin lari. Ya. Apa maksudnya? Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Lan yushadda, lan yushadda dina ahadun illa ghalabah. Kalau dia membuat agama itu berat, maka dia akan kalah dengan agama yang gak mampu melaksanakannya. Ya, sama artinya dengan kata yassiru. Maka Nabi mengatakan yassiru, bikin mudah. Coba kita tanya tafsiran teks ini.
Ulama akan berceramah, agama itu mudah bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sembahyang nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk, medap, celentang, nggak bisa celentang, kedip, nggak bisa ngedip juga. Yang ngedip aja stroke, ngedipnya nggak bisa. Udah hatinya aja bergerak. Jadi mudah. Bukan itu pak. Lah orang kalau sampai stroke mah masih mikir sembahyang berat, males, orang males mah. Dia mengira itu, padahal enggak, bukan. Ya, umpamanya begini nih, orang dulu itu pak, ya, kawin kan dikawinin, ya, ya pak ya, ya orang dulu itu kawin dikawinin sama orang tua, enggak demen gak, kawin bae udah, enggak demen gak, serumah. Ya, kalau lakinya datang kata emaknya, "Neng, laki lu datang noh." Soalnya nyambut di pintu. Nyambutnya kan sambil merengut, senyum. Senyum. Udah nas temenin tidur. Pijitin. Ya biar enggak demen ge, Pak. Kalau sampai mijitin malah bergerak. Lah enggak demen. Lah, itu orang dulu pinter, suruh mijitin, suruh bukain baju. Nah normal, kecuali nggak normal. Nggak demen orang dulu, anaknya sampai banyak banget, nggak demen. Ya, ya kan orang dulu itu katanya nggak demen pak, tapi anaknya 10. Kalau demen 200 berarti. Artinya begini yang saya maksud. Orang kalau kagak demen dipaksa kawin berat pak melaksanakannya. Maka jangan bikin susah. Jangan ngawinin namanya nggak demenin, namanya bikin susah. Apa nanti? Khidmatnya, melayaninya berat pak, orang nggak demen. Kita mengajak orang untuk beragama bikin mudah. Apa? Kita mau nyuruh orang, orang-orang memberi, nggak bisa. Miliki sifat dermawan, nanti kita memberi dewek, mudah. Bangun rohaninya dulu. Mudah agama dilaksanakan. Orang dikasih ilmu saja udah bikin mudah tuh. Apalagi dia punya hakikat ilmu itu. Mudah. Jadi kemudahan agama bukan kepada prakteknya. Kalau prakteknya mah orang malas mah berat baik. Akhirnya ngaji dibawain kue no supaya pada mau ngaji. Nah itu ngaji orang ada apa-apanya pisan. Coba itu kan manusia perut namanya itu, manusia hayawan ya. Tetapi emang habis ngaji makan itu pak sunnatul ulama dari zaman dulunya. Asal habis ngaji makan ternyata secara kesehatan pak ya, terutamanya ngomong. Karena kalau kita ngomong aja tuh, ini alat pencernaan ini makin kencang, makin halus tuh perut, maka lapar. Tuh. Makanya penceramah makan mulu, karena ngomong mulu. Sebetulnya yang kenapa dikatakan habis makan itu sunnah ulama? Karena yang ngomong ulama, yang lapar ulama. Yang ngedengerin malah enggak lapar. Gitu. Nah maka kalau dia punya hakikat agama itu maka mudah melaksanakannya. Contohnya kalau itu perempuan demen banget sama suaminya, mudah semua melakukan pelayanan dan khidmat di rumahnya karena demen. Nah maka bikin mudah, ya, bikin demen. Baru nanti itu maksudnya. Maka ketika beliau bertanya apa maksudnya yasiru wala tu'asiru, faqala, apa jawab gurunya? Dulluhum 'ala Allah wala tadulluhum 'ala ghairi. Tunjukkan mereka kepada Allah. Artinya tujukan mereka kepada Allah, tanamkan sifat-sifat hakikat agama, sifat mulia, akhlak itu.
tumbuhkan agar dia punya sifat sabar, punya sifat ridho, punya sifat syukur, punya sifat tawakal, punya sifat sidik, punya sifat ikhlas. Kalau sudah punya, enteng. Itu namanya memudahkan agama. Fa inna man dallaka ala dunya, kalau orang menunjukkanmu kepada dunia. Nih, apa menunjukkanmu kepada dunia? Ini kebanyakan pekerjaan ulama. Bapak-bapak, hendaklah bapak-bapak sholat jangan ditinggal, insya Allah rezekinya. Itu ulama membawa kita kepada dunia. Anda kalau bersedekah sekian nanti ekonomi lah. Begitu habis sedekah mulu lalu hartanya berkembang, maksiat lagi. Ya. Tidak, ibadah itu untuk Allah. Dunia mah udah dijamin sama Allah. Itu karena dia salah memahami teks, karena dia tidak mengamalkan agama. Salah. Kenapa belum pergi haji, Pak? Nggak punya duit. Pergi haji nanti pulang kaya. Pada mau pergi haji. Iming-imingnya itu dunia. Maka orang yang menunjukkanmu kepada dunia, faqad ghasyak, itu menipumu. Ya, bohong itu semua menipu. Tapi ada hadisnya, ya, barang siapa yang melakukan ibadah Allah akan membuka rezeki. Ya, itu semboyan. Sama juga manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti sukses. Emang kalau udah sungguh-sungguh nggak ada tantangannya, nggak ada hambatannya. Nah ini kan nggak diceritain. Lah kalau diceritain bukan kata mutiara namanya. Barang siapa yang sungguh-sungguh nanti di dalam perjalanannya dia akan mendapat, nggak jadi kata mutiara. Barang siapa yang zikir pasti akan makrifat. Berarti, nah itulah perkataan barang siapa yang zikir pasti akan makrifat. Dia zikir aja. Udah makrifat belum gua ya? Zikir. Ya. Yang mengajarkan begitu berarti dia tidak mengamalkan. Kita nyuruh sama anak, tong, kamu itu mesti hidup susah dulu, nanti engkau akan sukses. Kuat menjalani susahnya. Ya. Lah ini begitu, gue udah susah, kira kan belum sukses baik lah. Itu salah, itu tidak realistik. Nah itu orang yang tidak punya pengalaman amal, dia hanya memahami teks yang kecil itu, dipahami oleh mentalnya yang sempit. Banyak orang menganggap bahwa di dalam tasawuf zikir itu yang bikin makrifat. Tidak, ada jahlun. Yang bikin makrifat itu guru. Arabtu rabbi bi rabbi laulal murabbi ma arabtu rabbi. Bukan zikir. Hanya zikir, nggak mau punya guru, tapi besok dia mau jadi guru. Coba orang nggak mau punya guru, tapi dia pengen jadi guru, kan itu Fir'aun, Namrud. Ya, itu dia korban salah dalam menerangkan agama itu. Nah maka orang yang menunjukkanmu kepada dunia, apalagi ya sekolah umum, ya padahal kalau dia paham agama, mau sekolah apapun nggak ada masalah. Hatta sekolah agama mas sekarang sama. Ya. Apa? Ini Pak, anak bapak ini ranking, kudu dilanjutin Pak, nanti dia kaya. Coba itu. Ini namanya ngajarin agama untuk dunia. Itu penipu. Ya. Orang bangkrut, kenapa dia sedih? Nggak punya rohani. Kalau kita mau menunjukkan mereka, bekali rohaninya, didik. Jika tidak punya rohani, ya, seperti
Sayyidina Ibrahim bin Adham. Dia anak, kalau kata kita mah anak kepala suku tuh, raja di kampungnya, kaya raya. Di perjalanan dia mendengar nasihat-nasihat kebaikan, ya, akhirnya dia berhenti, dia tinggalkan hartanya semua, padahal dia pekerja keras, ya, berhenti dan dia membangun rohaninya. Hanya Ibrahim bin Adham, ketika dia menjadi seorang murabbi, dia menjamin makan murid-muridnya. Ya, habis ngaji kelar, tungguin di sini. Dia jadi kuli, upahnya beli makanan kasih muridnya. Ya udah selesai ngaji lagi, nanti dia, ya. Karena dia ingin menunjukkan kepada Allah. Ya. Bahkan dia sendiri mengamalkan dalam mencari dunia untuk kepentingan Allah. Nah, waman dallaka 'alal amali faqad at'abak. Kalau agama ini hanya membangun amal zahir, meletihkan. Bapak-bapak, mari kita ramaikan masjid, mari kita meriahkan syariat apa, syiar Islam, mari semuanya amal, enggak ada membangun manusia rohani itu. Capek, Pak. Ntar ki ngasok, berhenti ntar ki. Mula-mula doang. Kita ini misalnya ngaji, ngedenger seorang guru misalnya, keuntungan orang bangun malam, bu, keuntungannya itu tentang dunia, gitu. Tiba-tiba kita terpengaruh tuh, karena susunan kata-katanya indah banget. Malam kita bangun, Pak. Apa motivasinya? Kata Imam Sya'rani, motivasi itu ada dua. Ada motivasi al-fani, ada al-baqi. Kalau motivasi yang fana, motivasi dunia. Motivasi yang baki, motivasinya Allah, sifatnya ada di sini. Yang fani ini tidak berkualitas. Ntar berhenti, capek. Kalau al-baki, kalau ada motivasinya sifat rohani, nggak akan berhenti, nggak bikin capek. Ya. Orang berdakwah motivasinya dunia, asal dapat dunia kecil capek. Sumber geledek buat ceramah, amplopnya tipis banget, coba itu. Kan itu ustaz yang sumber geledek. Iya. Kenapa? Karena untuk amal zahir doang, nggak ada, capek. Ya. Artinya kita ngajarin orang sholat, ayo puasa, berbuat baik, udah segitu doang. Itu namanya bikin orang capek. Maka orang dulu belajar itu adab dulu, jiwa dulu, rohani dulu. Karena amal itu yang mikul rohani, bukan tubuh. Ya. Saya pernah membayangkan pimpinan Palestina dulu namanya Syekh Yasin. Ya, itu Pak, dia udah kakinya patah, tangannya patah, dadanya pada remuk, lehernya juga patah, digebukin sama Israel. Ya, nggak pernah berhenti. Ya, udah begini di kursi, tetap anak buahnya setia, serang, ya, terus. Ya. Nggak ada capek. Kenapa? Agamanya di sini. Jika kita mengajarkan adab dan akhlak kepada umat Islam, berarti itu menunjukkan kepada Allah agar mereka punya sidik, agar mereka punya ikhlas, agar mereka punya sabar, agar mereka punya ridho, agar mereka punya tawakal, agar mereka punya syukur. Jika punya itu,
sifat itu nanti yang merespon perintah agama dan sampai kepada apa yang dikehendaki, yang dituju oleh Allah sebagai hamba. Ini namanya menunjukkan kepada Allah. Orang ceramah nggak tahu maksudnya apa, nggak ada evaluasi sampai di mana perkembangan masyarakat itu, enggak. Ceramah aja cekakak cekikik cekukuk udah, pindah lagi itu lagi cekakak cekikik cekukuk udah, ya. Tapi orang sukanya itu karena wujud penceramah itulah wujud mental masyarakatnya. Lah kalau bukan wujudnya ditolak, Pak. Ya, ditolak. Saya penceramah, saya ceramah enggak ada ketawa, serius, tidur semua. Karena saya bukan mental pendengar. Tapi kalau yang mental pendengar sampai subuh ditungguin. Ya. Maka yang disukai orang banyak itu menunjukkan mental orang banyak itu. Itu sebab kita mesti rubah apa? Jiwa opinian itu, jiwa publik itu dirubah dengan memperbaiki individunya, mengajak kepada Allah, bukan kepada siar-siar doang. Ya. Ya, bukan kepada atribut umbul-umbul apa, wah rame, wah. Ya, asal udah ada umbul-umbul, ada bendera-bendera, wah rasanya takbir dah, Allahu Akbar, udah dia pisan agama. Ya. Tidak begitu. Itu jadi berat agama, capek. Ya. Inilah perintah yassiru wala tu'assiru. Artinya bahwa tasawuf membuat orang menjadi mudah. Karena tasawuf tidak mengajak apa-apa, bukan bab sholat, bukan bab haji tasawuf, bukan bab muamalat, tetapi bab membangun rohani, nurani. Karena dialah motor penggerak untuk melakukan agama itu. Jadi ringan, enteng, seperti tadi. Ya, cinta dulu. Ya. Ntar mau dia berbuat. Jangan dipaksa kawin, cinta kagak gitu. Nah kalau seorang orang tua kalau anaknya demen mah sama lakinya nggak disuruh lagi. Ya, udah enteng bener. Ya. Nggak disuruh lagi. Wa man dallaka 'ala Allah, barang siapa yang menunjukkan kepada Allah, yakni malaikatnya, kitabnya, rasulnya dan hari akhir, faqad nasahak, berarti dia telah menjernihkannya. Ya. Nasahak, yakni arohak, merehatkan, mengentengkan, memudahkan. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.